Danau UI. Jejak hilang di kampus misterius. Reno menerima pesan singkat. Pesan dari teman seangkatan Aruna. Isi pesan singkat ini penting. Aruna tidak masuk kelas 3 hari berturut-turut. Ponselnya mati total. Tidak ada kabar dari keluarga. Reno segera menghubungi Lia. Lia adalah teman dekatnya. Mereka punya ketertarikan sama pada misteri kampus. Mereka sepakat bertemu di pos keamanan dekat Danau Agathis. Danau Agathis adalah tempat terakhir Aruna terlihat. Malam itu udara dingin. Lampu jalan kuning memantul di permukaan danau. Danau Agathis terlihat tenang. Terlalu tenang, pikir Reno. Mereka menemui Pak Budi di pos kecilnya. Pak Budi sedang menyeruput kopi panas. Pak, maaf mengganggu. Kami mencari Aruna, mahasiswi sastra. Bapak lihat dia beberapa hari ini? Tanya Reno langsung. Pak Budi meletakkan cangkirnya. Tatapannya serius. Aruna, mahasiswi yang sering duduk di bangku sana. Dekat pohon beringin tua itu, tunjuk Pak Budi ke arah bangku kayu di bawah pohon besar. Dia selalu bawa buku tebal. Dia sering sekali datang, bahkan malam hari. Lia mencatat detail ini. Dia datang sendiri, Pak. Selalu sendiri. Terakhir saya lihat. Itu malam minggu. Sekitar jam 11 malam. Dia duduk, membaca. Lalu dia berjalan. Dia berjalan ke arah air. Jelas Pak Budi. Ke arah air? Maksud Bapak, ke tepi danau? Tanya Reno. Ya. Dia tidak kembali lagi. Saya ingat betul. Jam 11 lewat. Saya sempat patroli. Saya lihat bangkunya kosong. Buku tebalnya tidak ada. Jawab Pak Budi tegas. Reno dan Lia saling pandang. Ini bukan cerita orang hilang biasa. Aruna menghilang di tepi danau. Di malam hari. Reno lalu meminta izin memeriksa area itu. Pak Budi mengizinkan. Dia bilang sudah lapor ke atasan. Polisi juga sudah mencari. Tidak ada jejak. Reno dan Lia berjalan pelan ke bangku kayu. Pohon beringin tua itu sangat besar. Akar-akarnya menjulang aneh. Suasana di sana sangat sepi. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Danau ini punya cerita aneh. Ren, bisik Lia. Mitosnya, Danau Agathis adalah gerbang. Gerbang menuju dimensi lain. Hanya orang-orang terpilih yang bisa lihat gerbangnya. Reno mengabaikan mitos. Dia mencari bukti fisik. Dia menyalakan senter ponselnya. Dia menyisir tanah di sekitar bangku. Dia mencari jejak kaki atau barang jatuh. Lia fokus pada pohon beringin. Dia melihat ke atas. Lalu dia melihat ke bawah. Ren, lihat ini, seru Lia pelan. Di bawah akar pohon, Lia menemukan sesuatu. Itu adalah sebuah liontin perak. Liontin dengan ukiran huruf A. Liontin itu punya rantai putus. Reno mengambil liontin itu dengan hati-hati. Ini pasti milik Aruna. Teman-teman bilang dia selalu pakai liontin huruf A ini. Mereka memeriksa lagi. Tepat di sebelah liontin, mereka menemukan tanah sedikit basah. Tanah itu seperti baru diinjak. Bentuk jejak kaki sangat samar. Itu bukan jejak sepatu biasa. Ini seperti jejak kaki tanpa alas, kata Lia, wajahnya tegang. Reno berpikir logis. Seseorang mungkin membawa Aruna pergi. Atau Aruna masuk ke danau. Pak Budi bilang Aruna jalan ke air. Kita harus cari tahu apa yang ada di air. Putus Reno. Mereka kembali ke pos Pak Budi. Mereka menunjukkan liontin itu. Pak Budi mengangguk. Dia membenarkan itu liontin Aruna. Di dasar danau ini ada bangunan. Nak, kata Pak Budi tiba-tiba. Wajahnya berubah pucat. Dulu, sebelum jadi danau, ada rumah kosong. Rumah itu tenggelam. Mitosnya, roh penghuni rumah itu masih di sana. Mereka suka menarik yang kesepian. Reno mencatat, rumah tenggelam.
Ini informasi baru. Bapak pernah lihat sesuatu aneh di danau? Tanya Reno. Pak Budi terdiam lama. Dia melihat ke danau. Lalu dia berbisik. Saya lihat bayangan. Bayangan wanita. Dia berdiri di tengah danau. Lalu dia hilang. Itu terjadi setelah Aruna hilang. Reno tahu dia harus lebih dalam menyelidiki. Liontin Aruna dan cerita rumah tenggelam adalah kunci. Misteri Danau UI baru saja dimulai. Mereka memutuskan untuk mencari peta lama kampus. Mereka perlu mencari tahu lokasi pasti rumah yang tenggelam itu. Lia akan mencari data sejarah Danau Agathis. Reno akan mencari info teman-teman Aruna. Peta tua dan kisah rumah tenggelam. Reno dan Lia mencari peta kampus lama. Mereka mendapat akses ke arsip tata ruang. Mereka fokus pada Danau Agathis. Mereka menemukan peta tahun 1980-an. Peta menunjukkan ada struktur bangunan di lokasi danau. Itu adalah rumah dinas dosen. Rumah itu dikenal angker. Rumah itu dikosongkan pada tahun 1990-an. Rumah itu kemudian dibiarkan tenggelam saat proyek danau selesai. Lia menemukan artikel koran lama. Artikel itu menceritakan tragedi di rumah dinas itu. Seorang wanita meninggal karena bunuh diri di rumah itu. Wanita itu adalah istri dosen. Dia sangat kesepian. Tanggal kematiannya sama dengan tanggal hilangnya Aruna. Hanya berbeda tahun. Reno menghubungi teman Aruna. Aruna punya kebiasaan menulis jurnal. Jurnal Aruna hilang. Tapi teman Aruna ingat kutipan aneh. Kutipan tentang panggilan air dan kedamaian abadi. Aruna sering bicara tentang koneksi spiritual ke Danau Agathis. Dia percaya danau itu menenangkan. Mereka menyimpulkan dua hal. 1. Aruna tertarik secara spiritual pada danau. 2. Ada kaitan misterius antara Aruna dan almarhum istri dosen itu. Keduanya kesepian. Keduanya menghilang di tanggal sama. Mereka kembali ke Pak Budi. Mereka menunjukkan peta lokasi rumah tenggelam. Pak Budi terkejut. Dia memastikan lokasi rumah itu tepat di titik bangku Aruna. Disitulah gerbang mitos berada. Bukti di bawah air. Reno dan Lia memutuskan menyewa alat selam kecil. Mereka hanya ingin mencari bukti. Mereka berhati-hati. Mereka menyusup ke area danau malam hari. Mereka menghindari patroli keamanan lain. Mereka fokus mencari di dekat lokasi rumah tenggelam. Reno masuk ke dalam air. Airnya keruh dan gelap. Lia menunggu di tepi. Lia menyalakan senter daya tinggi dari tepi. Cahaya senter membantu Reno melihat sedikit. Di dasar danau, Reno menemukan sisa-sisa fondasi beton. Itu adalah fondasi rumah. Reno melihat ada puing-puing lain. Dia menemukan sebuah kotak kayu. Kotak itu terkunci rapat. Reno membawa kotak itu ke permukaan. Kotak itu berat. Mereka membuka kotak itu dengan paksa. Di dalamnya ada buku. Itu adalah jurnal Aruna. Bersama jurnal itu, ada selembar foto lama. Foto itu adalah foto istri dosen yang bunuh diri. Jurnal Aruna berisi tulisan tangan aneh. Aruna menulis tentang mimpi. Mimpi bertemu wanita. Wanita itu mengajaknya berenang. Wanita itu menjanjikan tempat aman. Halaman terakhir jurnal hanya berisi satu kalimat. Aku ikut dia. Selamatkan aku, sebelum aku lupa. Foto istri dosen itu memiliki kemiripan mencolok dengan Aruna. Mereka berdua punya mata yang sama. Tatapan mata sama. Pesan terakhir dan hubungan waktu. Reno dan Lia membaca ulang jurnal. Mereka menemukan tanggal terakhir Aruna menulis. Itu adalah malam dia menghilang. Ada tulisan tangan lain. Tulisan tangan di sudut halaman. Tulisan itu bukan milik Aruna. Tulisan itu berbunyi, dia akan kembali di bulan ini. Cari aku di Danau Kenanga.
Danau Kenanga adalah danau lain di kompleks UI. Mereka menyadari istri dosen itu yang menulis pesan terakhir di jurnal. Rohnya berkomunikasi melalui jurnal. Aruna tidak diculik. Aruna terpanggil. Tapi kenapa Danau Kenanga? Reno kembali ke arsip. Dia mencari data tentang Danau Kenanga. Danau Kenanga adalah danau terluas. Danau Kenanga dulunya rawa. Rawa tempat pembuangan barang. Termasuk barang-barang milik istri dosen itu. Mereka kembali ke Pak Budi. Mereka menceritakan penemuan jurnal. Pak Budi sangat terkejut. Pak Budi teringat satu hal. Malam Aruna hilang, Pak Budi melihat perahu kecil. Perahu itu menuju Danau Kenanga. Perahu itu diisi satu orang. Tapi dia tidak melihat wajahnya. Reno dan Lia memutuskan pergi ke Danau Kenanga. Mereka harus cepat. Bulan itu sudah hampir berakhir. Penemuan di Danau Kenanga. Reno dan Lia tiba di Danau Kenanga. Danau Kenanga lebih ramai. Tapi mereka fokus pada sisi sepi danau. Sisi yang menghadap rawa lama. Mereka mencari jejak. Mereka menemukan jejak kaki sama seperti di Danau Agathis. Jejak kaki tanpa alas. Jejak itu menuju ke dalam air. Mereka melihat semak belukar bergerak. Mereka mendekat perlahan. Di balik semak, mereka menemukan Aruna. Aruna duduk diam di tepi danau. Wajahnya kosong. Dia memeluk sebuah boneka lusuh. Boneka itu mirip dengan yang ada di foto istri dosen. Reno mendekat. Aruna, kamu harus pulang. Aruna menoleh. Matanya tidak fokus. Aku menunggu dia. Dia ingin kembali. Dia bilang kita aman di sini. Lia melihat liontin Aruna di leher Aruna. Tapi liontin itu utuh. Rantai liontin yang mereka temukan di Danau Agathis adalah duplikat. Tiba-tiba, permukaan air di depan Aruna bergejolak. Bayangan wanita muncul dari air. Bayangan itu mirip istri dosen di foto. Bayangan itu mencoba meraih Aruna. Reno bertindak cepat. Dia menarik Aruna menjauh dari tepi. Boneka lusuh itu jatuh ke air. Bayangan wanita itu mengeluarkan suara sedih. Bayangan itu menghilang saat boneka itu tenggelam. Aruna menangis. Dia sadar kembali. Dia tidak ingat detail. Dia hanya ingat rasa damai. Reno dan Lia membawa Aruna pulang. Mereka menyerahkan bukti. Jurnal, foto, dan cerita Pak Budi. Misteri Danau UI terpecahkan. Aruna adalah korban panggilan spiritual dari roh yang kesepian. Danau itu adalah gerbang. Bukan ke dimensi lain. Tapi gerbang ke memori. Danau UI menyimpan lebih dari sekadar air. Kisah hilangnya Aruna mengungkap koneksi gelap ke masa lalu. Danau Agathis bukan hanya mitos. Ia adalah saksi bisu emosi yang terperangkap. Ingat, saat Anda berjalan di tepi Danau UI, Anda mungkin tidak sendirian. Misteri ini adalah peringatan. Kampus megah ini punya rahasia kelam di bawah permukaan airnya.